senang sekali melihat kalian dengan antusiasnya menyembah Tuhan. Ya, luar biasa. Dan biarlah penyembahan kita, pujian kita bukan hanya dilakukan dengan tubuh kita, dengan mulut kita, tetapi juga dari hati kita. Karena itulah yang dilihat Tuhan. Amin, saudara. Karena setiap kita Tuhan tuh mencari penyembah-penyembah, bukan hanya yang menyembah dengan mulut dan tangan dan tubuh, tapi menyembah dari roh yang benar, ya, dalam roh dan kebenaran. Ya, hari ini kita sama-sama belajar, ya, bahwa yang tadi mungkin di VOP, ya, Voice of Pentecost, kita udah dengar tentang pertobatan. Ya, jam 3, jam 4 sore ini kita akan ngomong tentang pertobatan, bukan hal yang gampang, tapi saya berharap Roh Kudus hadir. Ya, karena tanpa Roh Kudus kita itu hanya akan mendengar dan kita nggak berkutik. Ya, karena hanya Roh Kudus yang bisa mengkonflik, yang bisa menyadarkan saya dan saudara akan dosa-dosa kita. Ya, kita di tahun Peggy Mel, kalau saudara tahu, kita mulai dari tanggal 26, ya, harusnya kalau di Israel adalah tanggal 25, ya, 25 sundown, waktu matahari terbenam mereka sudah berubah, ya, jadi 5783. Kira-kira kalau misalnya kita mengikuti jam Israel, itu kira-kira tuh 25, hampir jam 12 gitu ya. 26 lah ya, 00 gitu. Kita masuk ke tahun 5783. Ya, yang tadi kita dengar, sesudah masuk ke dalam 5783, biasanya orang Yahudi, mereka 10 hari itu, mereka akan gunakan untuk melakukan perdamaian dengan Tuhan. Ya, adalah perdamaian di mana mereka akan mengaku dosa mereka, ya, meminta maaf, bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan di hari ke-10-nya, yaitu tanggal 4 sore waktu matahari terbenam, itu Yom Kippur, ya, yang dimana Yom Kippur itu adalah hari perdamaian. Ya, itu 10 hari setelah masuki tahun baru, yaitu Rosh Hashanah. Ya, di Imamat 23 ayat 27 katakan, ini tercatat ya, bahwa akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ya, itu ada hari perdamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ya, biasanya mereka akan berpuasa di tanggal 4 sore waktu matahari terbenam, mereka akan puasa 25 jam. Ya, sambil mengaku dosa-dosa yang mereka sudah tahun yang lalu, ya, yang mereka lakukan. Nah, dan itu masuk ke dalam hari ke-10 itu yang di sini kita baca, ya, mereka akan melakukan perdamaian dengan Tuhan. Bagaimana perdamaiannya? Yaitu hari di mana bangsa Israel, ya, akan bertobat dan meminta ampun atas apa yang dilakukan sepanjang tahun yang lalu. Ya, biarpun kita bukan orang Israel, ya, kita bukan bangsa Yahudi, tapi kita adalah cangkokan. Ya, biarpun sudah lewat, ya, hari ini tanggal 9 ya. Itu 4, tapi biarlah ini membuat kita mengerti apa yang Pak Niko dapatkan dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, yaitu di tahun Peggy Mel ini adalah kita perlu hidup dalam pertobatan, saudara. Ya, pertobatan yang dimana apa yang kita akan lakukan di tahun ini, di tahun Peggy Mel ini yang adalah dari 26 September sampai berapa? 15 September tahun depan, ya, biarlah kita hidup dalam pertobatan, ya, pertobatan yang dimana Tuhan mengingatkan kita bertobat, ya, karena apa yang akan kita lakukan tahun ini di Peggy Mel ini 5783 ini akan kita nikmati di tahun 5784, ya, baik yang baik atau yang jahat, atau yang kita lakukan yang kesalahan itu, kita akan menuai, ya, apa yang kita lakukan di tahun ini. Sehingga gereja kita mengajak semua saudara dan saya, termasuk saya, biarlah kita selalu hidup dalam pertobatan.
Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana pertobatan yang sejati. Ada 5 nanti kita akan belajar ya. Nah, Peggy Mel kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang besar ya untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tapi pengudusan Tuhan akan berjalan. Tuhan akan singkapkan segala yang tersembunyi. Ya, saudara, biarpun mungkin saudara enggak kasih tahu orang, ya kesalahan saudara nanti satu hari akan ketahuan. Ya, dan mungkin juga Tuhan kalau enggak tahun ini Tuhan singkapkan, ya nanti kalau kita enggak membereskannya, ya saya berharap setiap kita mau datang ke hadapan Tuhan, ya karena memang dengan kita bertobat itu perlu apa ya? Perlu satu kerendahan hati, ya enggak setiap orang bisa mengaku ya saya salah. Itu juga bukan sekedar itu. Ya, nanti kita akan lihat pertobatan tuh kayak gimana, ya, yang akan benar-benar mengalami. Dan di 2 Korintus 7 ayat 1 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, ya, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani maupun rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Yuk katakan kepada sebelahmu, yuk kita sama-sama bertobat. Yuk kita tobat yuk. Ya pertobatan tuh memang ya gak gampang. Tapi saya percaya ada harga, ada reward ya. Ada satu upah ya. Upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau bertobat. Ya, karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan panjang sabar ya terhadap saudara dan saya, ya, Dia merindukan kita tuh mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Kalau orang yang bertobat, hatinya tidak lagi mengintimidasi dia. Hatinya tidak lagi membuat dia nggak bisa tidur, membuat dia takut, membuat dia was-was gitu ya. Tapi biarlah kita mengerti itu. Dan Tuhan menghendaki setiap saya dan saudara itu hidup dalam pertobatan, hidup dalam kemerdekaan. Ya, orang-orang yang tidak bertobat itu menyimpan sesuatu yang akan membuat dia nggak ada yang kejar pun mereka akan rasa dikejar orang. Ya. Saudara pernah nggak gitu misalnya saya berharap tidak ya, kalau kita ngutang orang misalnya ya, ngutang orang kita nggak punya uang untuk ngebayar ya, dan kalau orang itu misalnya dia telepon kita, mungkin tujuannya bukan nagih utang, kita udah ketakutan terlebih dahulu, pernah itu ya. Oke, karena kita merasa ada sesuatu yang belum saya lakukan. Saya janji dia tarsok, dan mungkin dia juga udah lupa, tapi kitanya ingat. Atau saudara lupa juga. Ya, saya berharap kita utang orang kita nggak lupa loh saudara. Ya, tapi kita ingat. Nah, bagi yang ingat, dia telepon kita, mungkin dia WhatsApp kita lihat, nama dia, waduh takut. Dia mungkin lagi nagih utang. Ya, itulah hidup tanpa, ya kalau kita nggak ada hutang orang, dia mau datang mau cari kita pun kita nggak takut. Ya, oke. Jadi ada hal yang Tuhan selalu baik. Ya, Dia minta kita untuk lakukan sesuatu bukan karena Dia, tapi Dia mau kita bebas. Dia mau kita hidup dalam kemerdekaan. Begitu juga dalam pertobatan ini. Ya, kita akan belajar 5 sisi dari pertobatan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya pertobatan itu namanya repentance ya. Nah, ada 5 R yang kita hari ini belajar. Ya, setiap sisi itu berhubungan satu dengan yang lain. Ya, nggak bisa cuma sisi kita mengakui misalnya. Sisi pertamanya adalah recognition, ya, di mana kita mengakui bahwa kita salah, bahwa kita berdosa, ya.
Itu yang perlu pertama, langkah yang pertama. Tetapi kalaupun kita mengakui dan kita tidak, sisi berikutnya adalah remorse, yaitu menyesal, ya, penyesalan. Kalau cuma mengakui tapi kita nggak menyesal, itu juga bukan pertobatan yang sejati, saudara. Ya, jadi ada pertobatan yang 5 sisi itu. Pertama, kita mengaku. Kedua, penyesalan. Kita menyesal saat bahwa itu terjadi gitu. Ketiga adalah resolve. Resolve adalah pada saat kita bertobat, kita tuh merubah cara pikir kita. Ya, itu baru bisa bertobat. Sebenarnya pertobatan adalah perubahan cara pikir. Ya, perubahan kita dalam berpikir. Biasanya kalau kita mengkonseling seseorang, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, adalah dosa. Karena dia cara pikirnya, dia merasa tidak salah. Seperti misalnya orang-orang yang LGBTQ gitu ya. Mereka merasa itu hak asasi manusia. Ini hidup saya. Ya, saya bertanggung jawab atas hidup saya. Tetapi mereka lupa bahwa mereka itu sudah menyimpang. Ya, itu yang membuat karena cara pikirnya dia melakukan dosa dan dia tidak tahu. Dan dia merasa, kenapa kalian selalu menunjuk kami? Gitu kan? Kenapa kami ditunjuk terus dan bersalah? Kan hidup saya. Ya, saya mau ngapain? Saya mau jungkir balik kek? Bukan urusanmu. Ya, memang bukan urusan kita. Tetapi itu mereka menyimpang dan mereka tidak mengenal karena cara pikir yang salah. Oke? Dan sisi yang keempat adalah sesudah kita ada perubahan dari cara pikir, juga harus ada perubahan gaya hidup. Misalnya orang-orang yang LGBTQ, pada saat mereka mengaku, mereka tahu firman Tuhan katakan, Tuhan membenci burit. Ya, Tuhan membenci banci. Ya, di firman Tuhan ada kan, saudara pernah baca? Tuhan membenci banci, ya. Tuhan bahkan di perjanjian lama, Tuhan katakan laki-laki dengan laki-laki nggak boleh. Perempuan dengan perempuan juga nggak boleh. Dengan binatang pun nggak boleh. Itu sudah tercantum dengan jelas. Ya, nah itu adalah satu hal yang pada saat mereka tahu kebenaran itu, mereka mengaku, ya mereka menyesal, ya mereka tahu, oh itu melanggar ciptaan Tuhan. Mereka juga harus ada perubahan gaya hidup. Pertobatan bukan hanya menyesal, bukan hanya mengaku, ya saya salah. Bukan hanya berubah cara pikir, tetapi juga gaya hidup. Maksudnya gaya hidup adalah mereka itu perlu merubah gaya hidup mereka. Dengan apa? Misalnya LGBTQ gitu misalnya ya. Mereka harus menjauh dari kumpulan mereka. Betul? Orang-orang yang judi misal sekalipun. Pada saat mereka bertobat, pada saat mereka menyesal, pada saat mereka tahu judi itu merusak sekali. Ya, judi itu bukan hanya merusak sendiri, tapi orang-orang di sekelilingnya. Dia bisa mulai berubah pikirannya, tetapi dia juga harus merubah gaya hidupnya. Yaitu apa? Uangnya mungkin nggak boleh dipegang sama dia. Ya. Dia harus serahkan kepada orang yang dia percayai. Ya, ada orang yang memonitor dia. Oke, gaya hidupnya harus berubah karena itu bagian dari pertobatan. Oke, ketiga adalah restitution. Ya, sisi kelima dari pertobatan adalah mengadakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah kalau dalam ketidaktahuan kita, dalam keadaan dosa kita merugikan orang. Ya, merugikan baik dalam rohani, jasmani, materi sekalipun. Pada saat kita bertobat, kita bukan hanya bilang, oh saya minta maaf, saya salah, saya kilaf gitu. Tetapi di bagian dari pertobatan itu juga mencakup restitution. Ya, restitution adalah kita, di Alkitab pun ada katakan, orang yang mencuri kalau ketangkap,
Ya, dia harus bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bahkan ada 7 kali lipat. Itu restitusi. Ya, jadi 5 sisi ini saling berhubungan. Itu yang membuat pertobatan sejati. Oke, nah hari ini kita mau belajar, kita mau mencek diri kita, di manakah kita, adakah dosa-dosa yang terselubung. Karena kalaupun kita enggak, ya seperti yang sudah pernah saya khotbahkan bahwa ya kadang-kadang kita dosa kalau Roh Kudus menegur kita, kalau kita nggak meresponinya, ya, dan orang Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita untuk memberitahu kita, kamu tuh ada ini dosa loh. Tapi kalau kita terlalu sombong untuk mengakuinya, lama-lama suara hati kita, suara Roh Kudus yang di dalam diri kita akan gak kedengeran. Dan hidup kita kita gak merasa salah sama sekali. Ya, tapi biarlah saya percaya di tahun ini Tuhan berikan anugerah untuk kita. Biarlah kita mau mencek dan minta Roh Kudus tolong saya. Ya, karena ada hal-hal yang memang mungkin kita nggak tahu ataupun kita tidak mau tahu. Ya, oke, ada bedanya ya. Ada yang kita nggak tahu karena kita belum nyampe sampai sana. Ya, semakin kita dewasa dalam Tuhan, Tuhan menuntut lebih lagi. Ya, mungkin bagi saudara tuntutan Tuhan, pengenalan engkau akan Tuhan berbeda dengan saya. Ya, semakin saya mengerti firman Tuhan, semakin saya mengenal kebenaran itu, saya dituntut untuk hidup di dalamnya. Amin. Oke, nah itu beda dengan yang tahu tapi nggak mau tahu. Yang seperti yang tadi saya ngomong. Karena suara hatinya udah tertutup. Roh Kudus udah nggak kedengeran lagi. Ya, adakah di antara saudara pada saat saudara melakukan kesalahan, saudara langsung ada teguran, ada kayak gitu ya. Saudara tahu itu salah. Pernah? Ya, itu teguran Roh Kudus saudara. Kalau kita meresponinya, nanti akan semakin kita setiap kali kita melakukan maksudnya berbicara kasar ataupun melakukan hal yang Tuhan gak berkenan, langsung tuh ting gitu ya, dicentil gitu ya, di dalam hati lah, di dalam ya impresi ataupun apapun baca ya dari akan kita tahu itu centilan dari Tuhan. Tetapi kalau kita lama-lama udah gak peduli ya, itu centilan itu akan hilang saudara. Ya. Makanya kenapa bisa orang-orang yang saya ajarkan adalah munafik. Ya, semakin kalau kita sudah hidup dalam udah nggak intim lagi dengan Roh Kudus, ya keintiman Roh Kudus tuh bukan dibangun dalam satu hari satu malam, saudara. Ya, adalah kita perlu banyak bergaul dengan Roh Kudus sehingga terdengar centilannya gitu ya. Terdengar, aduh langsung, oh sorry Tuhan, saya kelepasan. Ya kelepasan apa? Bicaranya, kelepasan dalam bertingkah misal, kelepasan dalam hal kata-kata yang enggak ramah gitu ya. Itu kita akan rasakan ya. Jadi biarlah ini membuat kita lebih mau kata Tuhan saya mau. Ya, saya mau dibersihkan, saya mau terus dimurnikan. Memang waktu dimurnikan enggak enak saudara. Enggak ada yang bilang dimurnikan tuh enak. Ada yang enak? Enggak, panas ya. Udah gitu sambil gitu kan. Tapi itu baik untuk kita ya. Oke, kita akan belajar satu persatu tentang R itu ya. 5 R yang kita belajarin. 1 R pertama apa? Recognition, yaitu pengakuan. Ya, nah kita tahu orang yang paling Tuhan maksudnya di Alkitab yang kita selalu dengar tentang seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Siapa namanya? Daud. Ya, kita lihat di Mazmur 51 ayat 3-4. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Di sini di Mazmur 51 kalau saudara mengerti ceritanya adalah Daud, ya. Daud melakukan, kalau di Alkitab mencatat dua hal, ya. Tiga sih, tapi yang dua ini adalah dia udah lakukan. Ya, ketiga itu adalah waktu dia mau membunuh, dengan amarahnya dia mau membunuh Nabal. Ya, ada yang tahu ceritanya? Nabal, ya. Tetapi istrinya Nabal menahan Daud sehingga dia tidak melakukan kesalahan. Ya, dalam mau membunuh si Nabal. Yang dimana Daud dan gengnya gitu ya, menjagai gembala-gembala Nabal. Ya, waktu mereka pergi domba gitu. Dan pada saat dia panen, Daud mengirim orang-orangnya untuk meminta dengan hormat, maksudnya supaya Nabal boleh memberi sedikit gitu dari apa yang usaha mereka. Nabal langsung menghina. Siapa itu Daud? Ya, sehingga Daud begitu marahnya bilang, saya tidak akan, hari ini nggak akan lewat kalau saya nggak membunuh dia, misalnya gitu. Dan akhirnya Abigail, istrinya Nabal, ya, menahan Daud dan Daud tidak berbuat dosa. Ya, yang saya tahu ya, dari dua kesalahan Daud, salah satunya ini, yaitu di mana waktu dia orang lagi pergi perang, dia nggak perang, ya, dia tinggal di istana. Ya, hati-hatilah saudara, supaya kita yang pada saat teman-teman kita keluar berperang, ya, kita enak-enak di rumah, kita bisa seperti Daud. Sehingga waktu dia dia di rumah, di istananya, dia di atas kayak seperti ini ya, kita lihat ke bawah, dia kelihatan ada satu cewek, ya, cakep lagi gitu ya, lagi mandi, ya, wah, langsung dia raja ya, langsung dia bilang, itu siapa? Oke, tolong panggil, bawa dia ke sini. Akhirnya dia menginikan si Batsheba ya namanya, dan akhirnya Batsheba hamil. Maka satu kebohongan, satu kesalahan, kalau tidak diselesaikan, itu akan menimbulkan kesalahan yang lain. Hati-hatilah saudara. Ya, Daud sesudah tahu Batsheba hamil, mulai deh pakai otak. Gimana caranya ini? Wah, ntar orang-orang bisa ngomongin, dan Batshebanya mungkin akan dilemparin batu kan, kalau waktu zaman lalu ya, suaminya di luar sana perang, istrinya kok bisa hamil gitu kan. Nah, ketahuan Batsheba, perempuan itu akan dihukum mati dengan dilempari batu, saudara. Daud, raja yang cerdik, ya, dia langsung mikirin satu trik gitu ya, untuk bagaimana caranya menutupi kesalahannya. Dia panggil si suaminya si Batsheba ya, dan dia bilang, ayo pulang, suruh bawa pulang, dan dia pulang, dia bilang, kamu gimana, capek nggak ini dan itu, dan sesudah itu malam dia lepasin ya suaminya, dia katakan, ayo pulang ke rumah. Ini si suaminya Batsheba itu orang yang berintegritas. Dia katakan, saya nggak akan pulang ke rumah tidur dengan istri saya, sedangkan teman-teman yang lain ada di luar sana berperang. Ya, dia tetap tinggal di istana, di halaman istana raja, dan dia nggak pulang. Malam keduanya Daud cari akal lagi, gimana caranya nih supaya orang ini bisa pulang ke rumahnya, biarpun dia nggak bersetubuh dengan istrinya, dia kira dia karena dia dia mabokin dia. Ya, dia kasih minum. Ya, raja suruh minum nggak mungkin kan? Ya, mau diginiin nggak mungkin kan? Jadi dia kasih minum, tetapi di dalam integritasnya
Dia tetap dalam mabuknya pun, dia tetap tidur di halaman rumah istana raja. Dan dia tidak menyentuh istrinya. Orang-orang yang menghadapi orang yang berintegritas memang harus putar otak. Ya. Daud cari lagi hal yang lain. Ya udahlah, nggak bisa. Ini kayaknya nggak bisa nih, diapain pun nggak bisa. Dikirim balik ke medan peperangan dengan perintah. Saudara ingat begitu jahatnya si Daud. Daud menitip surat dengan perantara siapa? Uria. Surat ini dibawa Uria kepada si Yoab dengan bilang, dalam surat ini surat mati. Ya, kita tahu betapa jahatnya. Tetapi di tengah semuanya itu, Tuhan tetap mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. Ya. Kita mau lihat kenapa dia bisa di Tuhan menginginkan dia sebagai orang yang berkenan. Dia bawa surat itu, akhirnya kalau ceritanya singkat adalah dia terbunuh. Ya, tanpa tangan Daud yang membunuh. Nah, disinilah Tuhan menegur Daud. Ya, menegur Daud dengan perantara Nabi Gad ya, yang di Mazmur 51. Kesalahan kedua adalah ya waktu memang kesalahan itu Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya menginikan orang Israel ya. Di 1 Tawarik 21 ayat 11-12 kita baca ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, Nabi Gad ya. Lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuh menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan yaitu penyakit sampar ada di negeri ini. Ya, dan malaikat Tuhan mendatangi kemusnahan di seluruh daerah Israel. Next. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ya, sayang saya suka ucapkan adalah lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Ya, kita yang mungkin masih ada menyimpan dosa. Hari-hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Ya, lebih baik jatuh di tangan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengasih. Ya, Tuhan berkata di firman dia 1 Yohanes bahwa kalau kita mengaku dosa kita, dia adalah apa? Setia dan adil. Dan dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Daud tahu itu, Daud mengenal Tuhannya. Dan dia katakan, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Karena dia sangat besar kasihnya. Daripada aku jatuh di tangan manusia di sini. Tapi saya katakan dalam kurung musuh. Kalau kita jatuh di tangan musuh, kalau kita menyimpan dosa kita, musuh akan mempermainkan kita. Musuh akan membuat kita mati enggak, hidup enggak. Tapi Tuhan dalam kasih-Nya yang besar, Dia menginikan kita, memberi kita kesempatan untuk bertobat. Adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Makanya kita harus ini. Dan kita lihat di ayat 17 Daud berkata, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Dan aku sendirilah yang telah berdosa kepada dan melakukan kejahatan. Tapi domba-domba ini maksudnya bangsa Israel. Apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Kita lihat kenapa Tuhan bisa memanggil Daud sebagai orang yang berkenan. A man after God's own heart. Karena dia punya integritas, saudara. Dia bisa katakan, Tuhan ini salah aku. Ya, bukan bangsa ini. Jangan hukum semuanya Tuhan. Ya, Tuhan izinkan ini terjadi karena bangsa Israel melakukan dosa. Dia pakai Daud untuk ininya. Ya. Tetapi kita lihat Daud dengan integritasnya. Dan di Mazmur 51 tadi,
di mana pada saat dia ditegur, itu adalah sisi pertama dari bertobatan, yaitu mengakui. Ya, sisi keduanya adalah penyesalan. Ya, Daud menyesal dan kita lihat dari ceritanya sampai dia meninggal, tidak ada 2 kali dia melakukannya. Itu sungguh satu tekad ya, satu tekad yang luar biasa dari Daud. Dari kesalahan, ya kesalahan kita selalu menjadi setiap manusia. Kita pernah bodohnya ya. Kita pernah bodoh, kita melakukan kesalahan. Kesalahan boleh 1 kali. Ya. Bodoh boleh sekali. Jangan udah karena bodoh kita melakukan kesalahan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu bukan bodoh lagi. Itu kesengajaan, itu kebebalan. Oke, kita lihat makanya Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kedua penyesalan. Ya di 2 Korintus 7 ayat 10 katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Kadang-kadang kita di dalam sisi yang lain dari pertobatan itu menyesal. Kita bisa menyesal, kenapa saya begitu bodohnya? Kenapa saya ikutin dia? Kenapa saya percaya kepada dia? Ya, kenapa dan kenapa? Tetapi nyesel. Kalau hanya nyesel, mengakui dan nyesel, itu bukan paket sempurna dari pertobatan. Ya, orang bisa aja nyesel, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hidup dalam penyesalan. Tuhan gak mau saudara dan saya dalam kebodohan kita melakukan sesuatu yang jahat. Kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Kita hanya menyesal. Menyesal tidak bisa menyelesaikan masalah, saudara. Amin. Menyesal itu baik, tetapi tidak sampai di situ. Sisi yang ketiga adalah perubahan cara pikir. Kita boleh mengakui, ya saya bodoh. Iya saya salah, saya memberontak terhadap Tuhan. Iya saya melakukan hal yang gak benar. Oke, saya mencuri, saya menyalahgunakan kepercayaan orang terhadap saya. Kita boleh mengakui, kita boleh menyesal. Tetapi sisi yang ketiga adalah kita perlu merubah cara pikir kita. Bahwa di Amsal 23 ayat 13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hasrat keinian manusia adalah kalau melakukan kesalahan langsung ngumpet. Langsung gak mau dilihat orang. Ya, seperti Adam dan Hawa. Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan Allah, ya dia ngumpet karena dia lihat, wah, saya nggak pakai baju. Sebenarnya dia nggak pakai baju udah dari waktu penciptaan. Ya, tetapi kita perlu mengerti bahwa sisi penyesalan yang berikut adalah cara berpikir. Kita perlu mengetahui siapa menyembunyikan pelanggaran, ya mungkin gak ada orang tahu. Hanya engkau dengan Tuhan. Dan kadang-kadang tahu gak saudara, kalau saudara pernah lihat burung ostrich ya, itu ostrich apa saya gak tahu Indonesianya. Kalau mereka itu yang unta ya, burung unta ya. Kalau dia takut atau dia ini kan dari musuh, dia hanya tahu gak palanya, matanya, dia masukin ke dalam pasir. Ya, dia cuma ngumpetin kepalanya. Jadi dia tenggelamkan palanya masuk ke dalam pasir, dia kira dia gak lihat orang gak lihat dia. Ya seringkali kita bisa berketawa ya, seringkali kita juga begitu. Kita pikir gak ada orang lihat. Oh saya ambil aja barang itu. Atau saya lakukan sesuatu gak ada orang lihat kok. Tapi yang lihat Tuhan loh. Jangan pikir saudara gak ada yang lihat. Ya, Tuhan melihat.
Jadi jangan menyembunyikan pelanggaran. Semakin mungkin kita merasa nggak ada yang lihat, saya ambil lah. Nggak ada yang lihat, saya curi sesuatu lah, lucu. Toh ini juga nggak ini kok, nggak ada yang mau, ya udah saya ambil. Ya seperti saya juga ngambil rumput-rumput ini. Ya saya ambil tuh di City Hall di depan. Tapi saya nanya dulu gitu ya. Saya nanya kepada yang pembersih saya bilang, saya mau ini boleh nggak saya potong gitu ya. Saya minta 10, saya bilang 10. Terus dia bilang, ya nggak ada orang tahu juga bukan saya, kamu mau ambil lah gitu ya. Ya saya bilang, Tuhan saya udah ngomong sama orang itu ya. Ya jadi saya potong, saya ambil gitu ya. Ya, ini kita perlu mengerti. Ya, merubah cara pikir adalah jangan merasa nggak ada yang lihat, kita sembunyiin. Nanti lambat laun, seperti Daud, dia kira dia hamilin Batsheba nggak ada yang tahu. Ternyata ada nabi yang datang tiba-tiba pagi-pagi kali, nggak ada urusan. Tapi kita lihat hati Daud, dia raja loh. Nabi yang menegur dia, karena dia punya hati yang mau diajar. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Kita nggak akan lepas dari kesalahan, kita nggak akan lepas dari, sebagai manusia kita nggak akan lepas dari hidup salah, berdosa. Tetapi yang menjadi poinnya adalah pada saat kita ditegur, pada saat kita dikonfront, kita mau mengaku. Itulah Daud. Ya, jadi jangan merasa kita bisa bersembunyi lama-lama. Tahun Peggy Mel ini adalah di mana Tuhan akan membukakan loh. Ya, membukakan sesuatu yang kita umpetin. Lebih baik jatuh di tangan Tuhan, saudara. Ayo katakan kepada sebelahmu, lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Daripada jatuh tangan musuhmu atau manusia. Manusia, musuh tuh gak kena belas kasihan. Ya, dia tahu engkau udah rata di tanah, dia akan semakin. Oke. Kalau Tuhan, pada saat kita bertobat, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Keempat, kita bukan hanya mengakui, kita bukan hanya menyesal, kita bukan hanya berubah cara pikirnya, tapi kita juga perlu perubahan gaya hidup. Ya, itu keempat, sisi keempat. Di mana Yeskiel katakan 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup. Amin. Ya, jadi harus ada perubahan hidup. Ya, jangan lagi berteman dengan orang-orang yang membuat saudara jatuh dalam dosa. Ya, kelima adalah mengadakan restitusi. Ya, di Alkitab kita lihat Lukas 19 ayat 8, kita baca sama-sama. Yuk. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah sisi pertobatan yang perlu kita mengerti. Bahwa kita bukan hanya mengaku, kita bukan hanya menyesal, kita juga perlu apa? Ketiga, berubah daya cara pikir kita. Jangan pikir nggak ada yang ketahuan, kita bisa lakukan terus-menerus. No. Ya, keempat, kita perlu merubah gaya hidup kita. Dan kelima, kita perlu mengadakan restitusi. Kalau misalnya kelakuan kita, ya, dosa kita merugikan orang lain. Ya, ada dosa yang nggak merugikan orang lain, ada dosa yang merugikan orang lain. Betul? Kalau itu merugikan orang lain, ayo saudara, karena ini adalah pertobatan yang sejati hanya saudara bisa lakukan pada saat saudara mengaku, mengadakan restitusi, mengganti rugi, ya, kepada orang yang saudara rugikan, ya, baik rugi dalam hal rohani, jasmani, ya, jiwanya,
saudara perlu datang meminta maaf. Itu adalah satu orang yang berintegritas. Ya, kita adalah orang-orang yang Tuhan tuntut untuk berintegritas. Dan satu paket pertobatan bukan hanya mengakui, tapi ada 5 yang perlu kita mengerti. 1, kita mengakui. 2, kita apa? Menyesal. 3, kita merubah gaya pikir kita. Rubah cara kita berpikir, mindset kita. 4, kita perlu jangan pikir, aduh teman-teman itu saya sehidup semati loh. Ya, harus keluar. Kalau saudara sudah menyesal, sudah bertobat dan segala macam, tetapi saudara masih di dalam lingkungan itu, cepat atau lambat saudara akan kembali lagi. Sehingga saudara perlu merubah gaya hidupmu. Engkau perlu mengganti teman-temanmu. Ya, kalau teman-teman yang baik, dia nggak akan membiarkan saudara jatuh dalam dosa. Betul? Malah orang-orang kalau benar teman-teman yang baik, dia akan membawa saudara ke dalam kebenaran. Bukan ke dalam dosa. Oke? 5, adakanlah restitusi. Ya. Orang yang berintegritas, berani melakukan, berani menghadapi. Memang gak gampang untuk datang kepada orang yang kita sakiti, gak gampang, perlu satu kerendahan hati. Perlu satu kehancuran dalam hati, penyesalan yang dalam. Ya, bahwa saya sudah menyakiti dia. Saya sudah melakukan hal yang Tuhan gak berkenan. Ya, perlu satu courage, satu keberanian. Ya, satu penyesalan yang sungguh yang membuat kita berani datang meminta ampun. Ya, kita bukan hanya meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita memperbaiki. Kita ada pemulihan kepada orang-orang yang kita sakiti, yang kita rugikan. Amin, saudara. Waktunya sudah ini, ayo kita bangkit berdiri. Saya mau inikan kepada saudara. Apakah saudara masih ada orang dosa-dosa yang saudara sembunyikan? Apakah dosa itu adalah dosa yang saudara gak pernah ngomongkan di gereja? Ya, di gereja mungkin saudara, semua orang lihat saudara begitu baik. Saudara begitu sucinya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin hanya saudara tahu. Tetapi yang pasti adalah Tuhan yang tahu. Ayo kita datang kepada Tuhan. Adakah engkau masih hidup dalam dosa-dosa yang terkait dengan moralitas? Ataupun kehidupan yang menyimpang, kehidupan seksual yang menyimpang? Ataupun dosa yang dianggap umum, bohong gak apa-apa kok. Bohong untuk kebaikan gak apa-apa. Asal jangan bohong untuk kejahatan. Bohong tetap bohong, saudara. Gak ada, Tuhan gak ada bilang bohong itu bohong putih atau bohong hitam. Bohong adalah bohong. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan saudara, ataupun firman yang sudah saudara dengar tadi mengetuk pintu hati saudara. Apakah ada perselingkuhan? Apakah ada korupsi? Mungkin korupsi saudara enggak seperti orang biliatan triliunan. Mungkin korupsimu hanya $10. Nanti naik lagi $100, 1.000. Selalu dosa itu akan bertambah, saudara. Saudara, kalau korupsi cuma $10, jangan. Lebih baik kalau mau korupsi 1 juta aja. Ya, sayang, $10 juga dosa. $1.000 juga dosa. Ya, saya cuma bercanda ya. Jadi, kecil gede bagi Tuhan tetap salah ya salah. Mari kalau kita sudah ditegur, kita datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan di Peggy Mel ini, hidup dalam pertobatan. Yuk kita hidup dalam pertobatan. Yuk katakan kepada sebelahmu, yuk kita hidup dalam pertobatan. Kalau teman-teman kita memberitahu kamu, kayaknya kamu ini salah loh. Kamu tuh gak benar loh. Jangan
terlalu angkuh, katakan, kamu tahu apa sih? Mungkin kita lebih senior dari orang-orang. Malah semakin kita senior, semakin gampang kita terpeleset, saudara. Kalau nggak ada orang yang menegur, memberitahu kita. Satu kerendahan hati untuk menerima teguran, untuk menerima masukan. Kita datang ke hadapan